Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pembelahan sel menggunakan alat peraga. Perkenalkan, nama saya Irna Lutfi Anggreni. Di sini saya akan mencoba menjelaskan menggunakan alat peraga mitosis. Saya Elvira Trisartika. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan alat peraga meiosis. Perkenalkan, nama saya Winjitri Natarina. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan alat peraga gametogenesis. Selamat menyaksikan. Pembelahan mitosis sendiri adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Terdapat 4 fase atau tahap dalam pembelahan mitosis, diantaranya propase, metafase, anafase, dan telofase. Tapi sebelum keempat fase ini dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase yang sering disebut dengan persiapan pembelahan. Setelah interfase, dilanjutkan propase. Pada tahap pertama ini, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan dua sentrosom yang kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Pada tahap ini juga, benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Lalu tahap kedua, tahap metafase. Nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat lagi. Masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Kemudian, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Lanjut tahap ketiga, tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Nah, pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing, dan membran sel mulai mengalami penyempitan di tengah. Kemudian, tahap keempat, yaitu tahap telofase. Kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle mulai menghilang, dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis, dan akan berubah menjadi benang-benang kromatid kembali. Setelah terdapat 4 tahap tadi, terdapat yang namanya tahap sitokinesis. Sitokinesis ini merupakan bagian dari proses pembelahan sel, di mana sitoplasma dari satu sel eukariotik membelah menjadi 2 sel anak. Alat peraga pembelahan sel meiosis. Cara kerja pembelahan sel meiosis. Yang pertama ada propase 1. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Lalu kromosom sudah mengganda, kemudian memadat. Selanjutnya ada metafase 1. Kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Selanjutnya ada anafase 1. Kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Lalu ada telofase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian membran inti mulai rusak dan terbentuk kembali. Selanjutnya terbentuknya 2 anakan sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian ada propase 2. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Lalu ada metafase 2. Kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Selanjutnya ada anafase 2. Kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Yang terakhir ada telofase 2. Membran inti terbentuk kembali, kemudian terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Alat peraga gametogenesis. Spermatogonium adalah awal dari proses pembentukan sel spermatozoa yang biasa kita kenal sebagai sperma. Proses ini terjadi di organ kelamin jantan yang disebut testis, tepatnya di bagian tubulus seminiferus. Tahap spermatogonium. Pertama, spermatosit primer merupakan pertumbuhan dari spermatogonium. Spermatosit primer terbentuk dari 46 kromosom dan 2 N kromatid. Kedua, ada spermatosit sekunder, merupakan meiosis dari spermatosit primer. Pada tahap ini, terjadi pembelahan secara meiosis. Spermatosit sekunder terbentuk dari 23 kromosom dan N kromatid. Ketiga, ada spermatid. Spermatid merupakan meiosis dari spermatosit sekunder. Pada tahap ini, terjadi pembelahan secara meiosis yang kedua. Spermatid terbentuk dari 23 kromosom dan 1 N kromatid. Terakhir, ada spermatozoa. Spermatozoa merupakan diferensi atau pematangan dari spermatid. Pada tahap ini terjadi diferensiasi. Spermatozoa terbentuk dari 23 kromosom dan 1 N kromatid dan merupakan tahap spermatozoa yang telah matang dan siap dikeluarkan. Proses oogonium atau sel induk telur akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer atau sel telur menjadi besar. Oosit primer ini sendirinya nantinya akan terbelah menjadi dua bagian menghasilkan oosit sekunder.
Oosit sekunder ini berukuran lebih besar yang akan mengalami pembelahan sel telur kedua yang menghasilkan ootid. Ootid ini akan berkembang menjadi sel telur apabila bertemu dengan spermatozoa alias sel sperma. Dapat dikatakan bahwa ovulasi terjadi ketika oosit telah mencapai tahap perkembangan ootid. Lalu setelah pembuahan, maka ootid sudah melewati tahap akhir, pematangan, dan menjadi ovum atau sel telur. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.